Yes, Wisna ini. Atau loncat berikutnya? boleh Pak. Sambil nunggu ada kendala, biar nggak menghemat waktu juga. Iya. Oke, untuk berikutnya berarti Pak Fatur Rahman. Pak Fatur Rahman. Ya Pak, Saya atau terus Pak Faris? ke Pak Fatur. Monggo, Bapak, monggo. Kita lanjutkan. Pak Fatur Rahman, ya Pak. pertanyaannya masih sama dengan yang sebelumnya, Bu Isna ini tadi. Apa yang Bapak pahami tentang teori belajar? Teori belajar untuk membuat siswa lebih tertarik ketika belajar, Pak. Teori belajar apa yang Bapak gunakan? Behavioristik biasanya, Pak. Behavioristik ya. Iya, tinggal aku. Kenapa Bapak ngajar apa Pak? PAI, Pak. Ini SD ya? SD. Oke, cocok ya. Cocok dengan itu ya. Ya, karena kalau untuk anak-anak yang sudah kelas 4, 5, 6 itu, kalau misalnya guru bertingkah laku yang kurang, biasanya anak sudah lebih kritis, dia akan membandingkan. Misalkan di area sekolah itu sudah ada tulisan dilarang merokok, kemudian ada salah satu guru yang kemudian sampai visualnya dari anak-anak tertangkap basah, maka anak itu akan berdalih dengan gurunya aja seperti itu, kok kita nggak boleh seperti ini. Nah, rancangannya dalam penyusunan ininya, perangkat pembelajarannya gimana Pak? Nah, Apakah Bapak masukkan dalam penyusunan modul ajar atau apa yang Bapak gunakan? RPP, RKPS kah? modul ajarnya masih belajar, Pak, untuk yang Merdeka Belajar, yang PBL yang dipakai. Apakah sudah mengakomodir prinsip-prinsip belajar tadi? Yang behavioristik tadi? Untuk beberapa praktik yang saya gunakan, masih mencoba untuk mengakomodir hal itu. Termasuk mengakomodir teknologi yang menjadi salah satu prinsip Merdeka Belajar? Iya Pak, kita menggunakan proyektor biasanya untuk lebih menarik minat siswa untuk memperhatikan guru. Baik, selanjutnya cukup ya. Yang kedua ya Pak, yang berikutnya. Saya langsung tidak cari pengertian lagi. Pertanyaan saya pertama, apa hubungannya pendekatan TPACK tadi yang sudah kita lalui bersama selama sepanjang PPG ini? Saya ulangi lagi, apa hubungan antara Bapak jelaskan TPACK, PBL dan PJBL dalam mendukung ya tujuan pembelajaran atau alur pembelajaran ATP? Silakan Pak. Ulang Pak. Apa hubungan antara pendekatan TPACK, Bapak hafal TPACK apa? Ya. Technological, pedagogical, dan content knowledge, Ya. gitu ya. Saya ulangi, apa hubungannya antara TPACK, PBL, program basic learning, PBL ya, kemudian PJBL, project based learning, program basic learning, gitu ya, untuk mendukung atau merumuskan tujuan pembelajaran yang disebut dengan TP dan alur tujuan pembelajaran ATP. Bingung ya Pak? Bingung Pak? Hubungan TPACK, ya. Pertanyaan saya, apa hubungan TPACK, PBL? Mohon maaf, mohon maaf, Pak dosen, kalau beliau ini K1 nggak menggunakan itu Pak, menggunakan PPL sama PJBL. Oke, pantas. Ya. Karena kita dikasih rubriknya umum ya Pak ya.
Iya, itu yang kedua. Oke. Ngomong ya Pak? Iya. Makanya sempat bingung mahasiswanya. Oke, kalau PPL sama PJBL kalau mereka, Pak. PBL sama PJBL aja kan? Iya. Oke, nah sekarang apa hubungannya PBL, PJBL untuk mendukung merumuskan tujuan pembelajaran aja itu aja. Alurnya nanti. Kan Bapak dikasih tugas kan kemarin yang dinilai kan? Apa hubungannya PBL dan PJBL untuk merumuskan tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran agar kita sebagai guru mengetahui sampai mana dan bagaimana siswa itu agar lebih mudah memahami teori atau memecahkan masalah ketika misalkan kita menggunakan metode PBL. Lebih memudahkan siswa dalam mempelajari materi. Begitu, Pak. Tujuan pembelajaran, Pak. Tujuan pembelajaran. Berarti mencapai target. Ya. Tidak hanya memudahkan, tapi memastikan target pembelajaran tercapai. Nah, satu lagi pertanyaan saya. Ini teori, tapi apa perbedaannya antara PBL dan PJBL, Pak? Kalau PBL itu problem based learning. Kalau di bahasa Inggris kalau tidak salah problem itu sebuah masalah. Kalau PJBL itu bahasa Inggrisnya project, jadi siswa itu membuat sebuah karya. Kalau misalkan kita materinya tentang Asmaul Husna, misalkan siswa itu membuat karya kaligrafi atau poster yang kemudian nanti bisa ditempel di kelas atau di mading-mading sekolah. Baik. Kalau modul ajar, Pak? Buat modul ajar, Pak? Kadang buat, kadang enggak, Pak. Kadang buat. Kalau buat gimana, Pak, cara? Isinya apa aja, Pak, yang wajib ada pada modul ajar itu? Ya, materi-materi yang akan kita ajarkan, Pak. Modul ajar, Pak. Modul ajar. Ya, pasti ada. Ya. Pembuatan kerangka pembelajaran yang akan kita laksanakan dalam proses belajar mengajar siswa. Kalau modul berarti minimal harus ada 5 ya, Pak ya? Ada tujuan, ada materi, ada metode, ada media, ya. Ada lembar kerja, LKPD ya. LKPD. Kemudian instrumen. Saya nggak ini Pak Aris, nggak lanjut ke isinya apa, biar ini aja ya. Penguasaan saja. Kemudian lanjut Pak. Pernah nggak Bapak ngajar gitu yang membuat siswanya bingung semua satu kelas? Kalau misalkan kita beri permasalahan yang kemudian siswa itu kurang dalam membaca, Pak. Nah, itu pembelajaran apa, Pak? PBL, Pak. Ya, enggak ininya, materinya yang bermuatan apa kan gitu. Beberapa minggu yang lalu kita beri materi tentang halal dan haram. Oh, berat mereka mikir ya. Itu berarti masuk kategori hot ya? Hot, betul ya? Ya, mungkin bisa dikatakan seperti itu, Pak. Apa sih Pak hot itu, Pak? Duh, apa ya kemarin ya? High order ya, thinking skill. Apa ya. High order thinking skill itu? High itu tinggi, dan bagaimana siswa itu berpikir kritis lah, Pak. Berpikir tingkat tinggi. Ya, berpikir tingkat tinggi. Ya, kalau dalam taksonomi belum itu berarti dia sudah menggunakan, kalau SD mungkin C1 sampai C2 ya, mengerti, memahami, kemudian mengerti, mengingat, memahami, gitu ya. Ya. Baik, itu Bapak tuangkan dalam bentuk ini nggak, waktu mengevaluasi atau mengasesmen anak-anak digunakan? Kalau kita terapkan di asesmen pakai pertanyaan hot, terkadang nilainya jeblok, Pak. Mereka susah dalam menjawab. Jeblok semua apa jeblok rata-rata? Ya, rata-rata. Oh, berarti kalau hampir semua rata-rata jeblok, gurunya yang salah, Pak, itu. Nah,
kurang paham itu. Ya teorinya gitu kan. Kalau uji dalam evaluasi pembelajaran kan soal itu hal lain ya Pak ya. Ya. Kita lanjut saja. Maksudnya Bapak menggunakan waktu tes formatif, sumatif atau harian apa? Bapak guna berorientasi pada itu enggak? Pada HOTS enggak? Untuk yang Bapak lakukan. Biasanya kita lakukan pakai aplikasi Kahoot, Pak. Apa itu? Kahoot itu laman internet. Jadi nanti kita buat sebuah pertanyaan yang nanti siswa bisa mengaksesnya lewat Chromebook. Mereka scan barcode, kemudian kita bisa mengerjakan asesmen itu bareng-bareng. Di situ kita tuangkan ada pertanyaan yang biasa, ada pertanyaan yang memang ya lumayan hot. Lumayan hot apa? Air hangat berarti Pak, lumayan hot. Ya. Baik, selanjutnya ini masih tentang modul project, gitu ya. Bapak tahu P5 PPRA enggak Pak? Insya Allah. Apa itu Pak? Project penguat apa sih? Profil pelajar Pancasila. PPRA? Rahmatan lil alamin. P5-nya beda Pak, PPRA-nya juga beda. Pak Aris grogi nih Pak Rahmat. Mungkin kalau singkat istilahnya nggak tahu, ya substansinya juga agak bingung nanti. Iya. Nggak apa-apa Pak. Ya. Apa yang Bapak ingat saja? Kalau untuk P5 kegiatan siswa membuat sebuah project biasanya Pak. Kalau di sekolah yang dulu mereka buat apa? Sejenis makanan tradisional. Kalau di sini mereka tanam-menanam dan lain sebagainya. Karena ini kita yang guru Pak yang menyusun, setelah itu mungkin nanti bukan mungkin ya. Kegiatannya dicobakan atau dilakukan melalui kegiatan P5 kepada siswa. Jadi saya tidak tahu prinsipnya, misalkan harus ada penyusunan profil, tujuan, dan lain-lain sebagaimana di rubrik ya. Tapi PPRA-nya Pak. Apa itu PPRA Pak? Project penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil alamin. Nah, nggak salah ya Pak? Ya. Gimana Pak Aris? Benar Pak Aris? Betul Pak, betul. Oke. Nah itu jadi Bapak harus menyusunnya yang merancang itu hanya rambu-rambu ya Pak. Jadi rambu-rambu yang apa namanya detailnya guru diberi kewenangan untuk memberikan apa ya kalau bahasa sekarang improvisasi lah kira-kira, tapi dengan pola itu. Gitu ya Pak. Ya Pak. Terus Bapak ngapain habis ini? Kalau itu udah tersusun, Ibu Bapak ngapain Pak? Praktek Pak. Praktek. Nah, prakteknya nanti di ini aja, nggak usah sekarang, dinulis saja nanti ya, nulis ayat pendek, surat pendek sama ngajinya Pak ya. Kemudian PTK Pak, pernah nyusun PTK Pak? Belum pernah Pak. Pernah dengar kata-kata siklus Pak? Ya. Hah? Siklus Pak? Ada perencanaan, ada pelaksanaan? Ya. Ada apa lagi? Satu. Belum ya Pak ya? Dalam proses pelajaran juga PTK belum ya Pak ya? Belum pernah membuat Pak. Baik, kalau gitu apalagi kalau ini ya. Belum ya, belum. Oke, nggak apa-apa karena apa memang yang K2 yang diminta ya Pak Aris ya, yang tentang PTK ini enggak? Satu juga ya, PTK diminta. Baru pertama kali ini. Tapi untuk siklus rata-rata
mereka belum paham Pak siklus 1 dan 2. Baik, gak apa-apa. Yang penting kan ini tahu PTK. PTK itu penting Pak untuk kita ngajar di sekolah. Kalau di perguruan tinggi enggak. Karena ternyata diyakini satu-satunya obat mujarab untuk memberikan apa ya, mengobati penyakit Berikan. akut yang dimiliki oleh ini. Kalau bahasa saya penyakit akut ya. Sudah dicoba pakai strategi ini, pakai ini, pakai belajar ini enggak, pakai ini enggak, baru terapkan PTK. Sama kayak prosesnya persis seperti kedokteran, diagnostik, sakitnya apa masih belum butuh ini, kasih dua. Oh ini enggak perlu ke dokter, obat warung, masih saja enggak sembuh. Oh ini masih, baru ke dokter, akhirnya dikasih obat. Nah, Bapak memilih strateginya itu, 101 strategi pembelajaran yang bisa digunakan untuk praktek PTK. Oh, jangan-jangan motivasi anaknya yang penyakit akutnya sudah sudah pasti ini penyakit akutnya anak. Ini motivasi, maka obatnya adalah berarti media dan strategi supaya termotivasi gitu, Pak. Itu ya Pak Aris ya. Kemudian terakhir Pak, sekarang nulis Pak. Nulis surat pendek apa yang Bapak inginkan saja. Silakan. Hilang Pak Aris ya? Pak ini ya. Ada Pak Fatul. Pak Fatul. Boleh lihat atau gimana Pak? Ini Pak. Nulis saja Pak dulu. Penanya mana Pak? Pena? Oke. Silakan tulis Pak. Atau sudah Bapak siapkan sebelumnya ya Pak? Belum Pak. Sudah Pak? Kalau sudah tunjukin Pak. Kelihatan nggak? Enggak ya. Enggak kelihatan ya Pak. Belum. Jangan goyang-goyang Pak, nggak kelihatan. Atau backgroundnya di stop. Ini coba saya hilangkan backgroundnya. Ya. Nggak kebaca Pak saya Pak. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Oke. Baca surat Pak. Mau surat Al-Mulk ya Pak? Atau Al-Waqiah Pak? Oke, Al-Ikhlas saja Pak, silakan. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul Terima kasih Pak Fatur Rahman. Mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya. Silakan Pak ini, Pak Aris tadi, Bu Isna ini tadi mungkin lanjut Pak Aris ya. Silakan.